Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan juga kenikmatan. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 140121213 dari kelas MB 4506 Prodi S1 MBTI Telkom University. Di sini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas besar pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Bapak Dr. Deden Syarif Hidayatullah SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini saya mengambil topik Tauhidullah, Ma'rifatullah, dan Rasul serta konsep takdir dalam Islam. Namun saya akan fokus untuk membahas mengenai Tauhidullah, yaitu saya akan membahas mengenai pengertiannya, pembagiannya, tingkatan Tauhidullah, implementasi dari Tauhidullah, dan juga pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Nah, di sini saya pertama akan membahas mengenai pengertian dari Tauhidullah. Nah, Tauhidullah ini berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Seorang muslim harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhidullah identik dengan kalimat la ilaha illallah. Namun bukan hanya mengingat atau menghafal kalimat la ilaha illallah, tapi seorang muslim harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Esa, segala sesuatu bergantung kepadanya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep mengenai tauhid ini dibahas dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, tauhid ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya itu pertama rububiyah, yaitu pandangan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur, dan pemberi rezeki semua makhluk. Lalu selanjutnya adalah tauhid mulkiyah, yaitu pandangan bahwa Allah lah Al-Malik, yaitu Allah sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh, bukan Tuhan yang lalim dan sewenang-wenang. Lalu selanjutnya adalah tauhid uluhiyah, yaitu pandangan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu tauhid asma wa sifat, yang artinya bahwa seorang hamba mengaku bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang telah ditetapkan dan lagi mulia. Lalu tauhid ibadah, yaitu artinya bahwa kita yakin secara penuh bahwa kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada mengenai tingkatan dari tauhid. Nah, tingkatan dari tauhid ini dimulai dari tingkat ragu atau taklid. Nah, tingkat ragu atau taklid ini berarti tidak hanya karena ikut-ikutan saja, tidak mempunyai pendirian sendiri. Lalu naik tingkat menjadi tingkat mutabi, yaitu awalnya ikut-ikutan, namun seiring berjalannya waktu mencari tahu apa yang diikutinya. Lalu selanjutnya adalah tingkat yakin, di mana ini sudah tidak sekedar ikut-ikutan, tapi juga sudah bertauhid dengan ilmu dan dapat membuktikan ilmu yang dimilikinya. Nah, selanjutnya adalah tingkat ainul yakin. Nah, tingkat ainul yakin ini artinya bahwa dia telah beriman karena ilmu yang diperoleh, dan dia juga dapat membuktikan langsung antara suatu objek keyakinan dengan suatu dalil, sehingga membuatnya tidak mudah goyah untuk tidak bertauhid. Dan terakhir dan yang paling tinggi adalah hakul yakin, yang artinya bahwa seseorang tersebut beriman dengan ilmu yang dapat dibuktikan dengan rasional atau masuk akal, juga dapat merasakan tauhid berdasarkan pengalaman-pengalaman keagamannya, sehingga orang tersebut bertauhid dan sudah sangat yakin dengan utuh mengenai tauhid, sehingga bisa jika ada yang memberi argumen dapat membantah yang jika ada argumen tersebut salah, dan mengetahui tauhid dan tidak mudah terkecoh untuk tidak bertauhid. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi dari tauhid. Nah, setelah mengetahui macam-macam tauhid yang terdiri dari rububiyah, mulkiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid ibadah, tauhid dapat diimplementasikan dan dibagi menjadi 3, yaitu ada tauhid hidayah atau unity of guidance, lalu ada tauhid ummah atau unity of mankind, dan juga tauhid kesatuan alam semesta atau unity of the whole universe. Nah, pertama itu tauhid hidayah atau unity of guidance, yaitu yakin bahwa petunjuk yang layak diikuti hanyalah petunjuk yang digariskan oleh Allah. Lalu tauhid ummah atau unity of mankind, di mana seorang memiliki pandangan bahwa manusia itu satu, tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, suku, warna kulit, budaya, dan lain-lain.
karena semua berasal dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yaitu kesatuan alam atau unity of the whole universe, di mana hal ini merupakan pandangan bahwa seluruh alam semesta merupakan sebuah kesatuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah mengenai pembuktian bahwa Allah itu ada. Nah, mengenai konsep tauhid yang artinya mengesahkan Allah, tentu saja kita juga harus percaya bahwa Allah itu adalah ada. Allah memang tidak terlihat, namun bukan berarti Allah tidak ada, seperti udara. Kita tidak bisa melihatnya, namun kita dapat menghidupnya dan bernafas dari udara tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allah tidak terlihat, namun Allah menampakkan kekuasaan-kekuasaannya yang luar biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Luqman ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hadza khalqullahi fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunihi baliz zalimuna fi dzalalim mubin. Yang artinya adalah inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh kesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Surah Luqman ayat 11. Lalu juga mengenai konsep tauhid, artinya adalah percaya bahwa Allah Maha Esa. Allah hanya satu, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbi arsy amma yasifun." Yang artinya, seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Nah, para penonton sekalian, berdasarkan pembahasan mengenai tauhidullah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tauhid merupakan ajaran yang paling pokok dalam agama Islam. Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur, dan pemberi rezeki semua makhluk, dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Esa, segala sesuatu bergantung kepadanya, dan bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Juga melakukan semua hal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hal yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk semua materi yang telah sampaikan ini berasal dari buku Islam Pedoman Hidup dan Kehidupan yang ditulis oleh Bapak Deden Syarif Hidayatullah selaku dosen pengaku mata kuliah pendidikan agama Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.